Selamat malam semuanya. Hari ini saya Pak Gundul, Heri Gundul akan berbincang dengan seorang tokoh Bengkulu Selatan. Tokoh Bengkulu ada di Bengkulu Selatan. Siapa dia? Yaitu Kolonel TNI aktif Rahmat LP. Duduk baik. Langsung macam hidup aku dah tadi. Saudaraku, ini beliau Kolonel TNI aktif, masih lama pensiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Bogor Selatan sekalian. Jadi kalau masa pensiun ini masih lama nih, Ji. Jadi saya itu dipanggil Wak Aji. Dia yang naik Aji, saya dipanggil Wak Aji. Jadi itu nama itu cukup akrab. Nggak sampai gini tuh ya. Jadi rekan-rekan dulu dia SMA itu dulu. Nah saudaraku, pokoknya malam ini kita kuliti saudara kita kolonel ini, Pak Kolonel ini. Nah, sebatas mana kira-kira kepeduliannya terhadap Bengkulu Selatan. Itu yang penting, apa yang diperbuat tentang Bengkulu Selatan oleh beliau ini. Nah, untuk itu kita dengar dulu kepandangan umum ya, tentang Bengkulu Selatan. Ya apa saja, pokok umum lah, bebas lah. Oke? Oke, Ji. Siap. Jadi ini sebelum kita mulai ke materi itu, apakah perlu kita sebutkan dulu ini? Saya sebut Pak Aji apa Pak Endul atau siapa ini? Serahlah Pak Endul. Baik Bapak, jadi saya sabar dulu warga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga semua. Perkenalkan, nama mungkin sebagian banyak tahu. Nama saya Rahmat Elvi. Kalau di kampung kita itu namanya Ujang. Nah, itu yang terkenal Ujang Taha. Alamat aku domisili di Kota Padang. Jadi asli Jemu kita, Jemu mana? Ini pun diragukan. Memang ini produk asli. Asli Jerman. Asli Jerman. Jerman mana? Kemudian aktivitas saya masih aktif di kedinasan TNI di Angkatan Udara. Jadi mulai masuk ya. Masalah Angkatan Udara. Ya. Kan di udara. Ya, Berarti kalau di udara itu hobinya terjun payung, terbang. terbang. Itu terbang ya dia. Terbang. Jadi masa dinas masih 5 tahun, ini ada rencana nih ya, rencana penambahan di 2 tahun, berarti ada 7 tahun lagi. Artinya masih cukup lama. Namun demikian, sebagai putra asli pribumi tentu masalah pekerjaan itu tidak harus di TNI. Kemudian juga pengabdian itu juga bisa ke masyarakat kita. Salah satunya mungkin di pemerintahan kan gitu kan. Kalau kita di TNI itu monoton, perang kan gitu, perang kan. Nah, gitu. Terbang. Dan jatuh. Ada anekdot tentang kekuatan TNI kita, bahwa di TNI Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara itu katanya tidak perlu perang. Biarkan saja mereka itu akan jatuh sendiri pesawatnya itu kan. artinya gini, Ji. Berarti kalau dengan pesawat Irak. Iya. Kemampuan tempur kita tuh 3 hari, Ji. Pertempuran kita mampunya 3 hari. Kira-kira amunisi segala macam itu 3 hari. Hanya 3 hari. Terus bagaimana yang perang 3 tahun lebih itu? Nah ini kita agak sedikit agak sedikit mengembang ke apa? Salah satu kelemahan di pemerintahan kita adalah masalah anggaran untuk pertahanan itu masih sedikit sekali. Ini bukti yang perlu saya sampaikan sedikit ya. Kekuatan udara itu seharusnya number one.
ya. Harusnya. Harusnya nomor Karena- satu. Karena Indonesia yang cukup luas, kemudian dia di setiap pulau itu kan ini kan dipisahkan oleh lautan. lautan, pulau. Transportasi yang paling efektif adalah transportasi udara. Ya. Pertempuran juga demikian, Ji. Pertempuran itu yang paling efektif di negara-negara seperti itu adalah pertempuran udara. Nah, Karena kepulauan tadi. kepulauan tadi, Oh itu. gitu loh. Kalau kita mau menggerakkan misalnya angkatan darat, satu pulau ke pulau lain, satu biaya, ya nggak pasti. Kemudian efisiensi waktu, oke? Sehingga kalau kita air to air atau pertempuran udara ke udara, kemampuan angkatan udara kita hanya 3 hari. Bisa dibayangkan, Indonesia seluas ini kemampuan tempurnya 3 hari. 3 hari habis minyak. Habis ya kan? Nah, itu kira-kira. Jadi makanya kata orang Singapura, Indonesia kok sudah perangin, jatuh sendiri pesawatnya. Maksudnya Singapura loh, Cukup di ini, di jampi-jampi. jampi-jampi aja, pasti udah jatuh sendiri kata orang Gurawan. ini anekdot aja, nggak usah dirikan. Tapi perlu kita apresiasi Indonesia itu dia tetap mengupdate, artinya teknologi terbaru pun kita ada. Yang terbaru adalah kita punya pesawat Sukhoi. Nah, itu kan Rusia. Kita ngupdate terus teknologi. Teknologinya itu Dunia. pesawatnya. Ya alih teknologi juga. Kita beli pesawat itu bukan untuk ini, Ji. Kalau kita untuk membeli pesawat kemudian untuk tempur itu nggak cukup. Tapi kita alih teknologi. Artinya dipercanggih terus. Kemudian kru pesawat, kru kita, pilot kita terus menyesuaikan, mengupdate terus perkembangan teknologi. Gitu. Ya, jadi masalah angkatan udara ini kan di Bengkulu Selatan ini kan zaman dulu itu kan termasuk armada angkatan udaranya kan ada, tapi punya Jepang. Nah, itu bro. Nah, jadi kan masih ada itu lapangan terbang kita. Nah, kira-kira ini bisa memberikan manfaat apa untuk Bengkulu Selatan? Ah, ini jadi sebuah pertanyaan. Kembali lagi ke masalah angkatan udara tadi, angkatan udara ex Jepang. Itu kan ada di Padang dekat laut. Sekarang itu kan menjadi lahan tidur. Ya. Apa kira-kira sebagai seorang kolonel angkatan udara yang bisa diupayakan dari lahan tidur ini? Apakah terus dia tidur sampai ngiler terus mimpi? Itu kira-kira. Iya. Jadi kita Bengkulu Selatan ini cukup punya potensi sebenarnya. Salah satu peninggalan yang bersejarah yaitu adalah lapangan terbang ex Jepang yang ada di Padang Panjang. Itu ada 2 lapangan terbang 1 dan lapangan terbang 2. Itu. Iya, lapangan terbang 1 itu yang di pesisir dekat pantai ya. Sepanjang itu, kemudian lapangan 2 itu ada yang sekarang sudah dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk infrastruktur daerah. Di situ ada kantor bupati, ada lapangan bola, ada lapangan Ini ngomong-ngomong kopi mana asli? Iya, terima kasih, Ji. Nah, kembali ke pemanfaatan aset, sebenarnya itu bisa kita jadikan ada 2 sebenarnya, bisa untuk radar, bisa untuk penerbangan. Oh, radar ya? Bisa radar. Oh, sekarang belum ada radar. Belum ada radar. Yang paling efektif sebenarnya radar. Belum ada radar karena dulu pernah kita laksanakan semacam peninjauan ya dari Mabes TNI AU untuk penempatan satu skuadron lah ya, skuadron untuk radar. Namun karena lahan itu tidak begitu cukup, ini salah satu kendalanya, Ji. Jadi tidak bersih. Ini informasi yang saya terima, memang saya tidak mengikuti secara langsung ya. Tapi ketika kita pasang satu set radar di situ, dia nggak bagus, nggak jernih penerimaannya. Nah, faktor alam, berarti ada faktor alam di situ ya. Nah, yang bisa kita manfaatkan adalah di situ bisa kita jadikan penerbangan mungkin antar
antar provinsi gitu penerbangan. Jadi begini, kalau ngomong-ngomong masalah penerbangan itu dari dulu sudah diusulkan oleh pemerintah daerah untuk diambil alih kembali, dalam arti dulunya ceritanya itu kan punya masyarakat adat zaman penjajahan Jepang, diambil alih oleh Jepang. Setelah merdeka diambil alih oleh AU. Nah, bisa tidak, masyarakat kan kadang membayangkan begini, apakah nanti itu tanah-tanah milik AU itu akan kembali ke masyarakat adat? Nah, ini boleh jawab tidak. Oke, tadi kita ngomongin tentang angkatan udara, selalu udara, karena beliau ini kolonel angkatan udara. Ini saudaraku, yang penting kita ingin menguliti dulu. Ini saudara kita Kolonel Rahmat LP, TNI aktif, rencananya, ya bukan, ya memang rencana, dielu-elukan orang, karena berkaitan dengan isu-isu pilkada nanti. Nah, sebenarnya kita ingin tahu apa program khususnya kira-kira yang akan diutamakan, yang akan diangkat oleh saudara kita Rahmat LP ini apabila menjadi bupati. Sebab bupati, ya terus terang aja lah, satu sisi masyarakat ada yang tidak puas, satu sisi mungkin ada yang agak puas, satu sisi lagi mungkin agak puas lebih banyak dikit, apa kayak gitulah, berlapis-lapis. Nah, ini kita bisa kita dengarkan kira-kira program khusus untuk Bengkulu. Nah, ini yang penting, yang akan ditunggu-tunggu oleh warga, yang kira-kira program ini bisa mengangkat Bengkulu Selatan dari sektor ekonomi, ya kan, sektor pendidikan, mungkin juga spiritual, atau mungkin juga yang lain-lain. Itu. Ini spiritual apa nih, Ji? Spiritual yang alam nyata atau alam gaib kan? Iya, spiritual itu Kalau spirit itu katanya kemarin siapa yang saya dengar? Spirit itu adalah agama. Jadi ya agama. Kemudian kalau spiritual berarti pelaksanaan dari aplikasi dari agama itu kan. Nah, ini yang mana dulu nih spiritualnya nih kan? Baik. Ya, jadi begini. Spiritual itu Ya. berkaitan dengan mental. Nah, itu kira-kira. Nah, silakan Pak Kolonel. Baik, jadi masalah pertumbuhan ataupun kemampuan daerah dalam memanfaatkan potensi yang ada, saya sedikit cerita masa lalu Bengkulu Selatan. Bengkulu Selatan ini sebelum ada pemekaran, kita itu cukup luas. Artinya banyak potensi yang bisa kita manfaatkan pada waktu itu. Kemudian seiring waktu, Bengkulu Selatan terbagi menjadi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan sendiri, kemudian Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur. Sehingga yang tadinya kabupaten tertua, yaitu Bengkulu Selatan, menjadi kabupaten yang paling sempit wilayahnya. Ini berefek dengan sumber daya yang ada. Nah, yang saat ini ada yang bisa kita manfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi adalah yang pertama, kita punya sumber daya air. Berulang kali saya sampaikan, di Bengkulu Selatan potensi yang paling efektif bisa kita manfaatkan untuk percepatan pertumbuhan perekonomian. Artinya APBD kita harus ada lompatan yang signifikan yang akan bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, kembali ke masalah air, ini sumber daya yang alami, tidak akan ada habisnya, tapi belum termanfaatkan sebaik mungkin oleh pemerintah daerah. Ini akan menjadi acuan utama program saya bila mana nanti dipercayakan oleh masyarakat untuk memimpin daerah ini. Artinya irigasi gitu. Satu irigasi, yang kedua juga pembangkit listrik. Ya, bukan ini. Kalau itu kan tidak akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Artinya begini, APBD kita ini kan begini-begini saja. Kita mau memanfaatkan apa? Misalnya hutan, mau kita tanam sawit, ya segini-gini nggak cukup. Jadi saya punya program itu
sumber air itu kita manfaatkan untuk perikanan darat. Perikanan darat. Perikanan darat. Oh, begini bro, perikanan darat itu berarti kan ikan yang di pasar itu, gitu. Ya, Yang dijual di pasar. betul. Yang digoreng. Ya, betul. Jadi itu salah satu hasilnya Maksudnya perikanan darat. ikan air tawar. Ikan air tawar. itu. Ya. Jadi gini Ji, ada ikan darat itu kan artinya sumber daya ikan itu memang kita manfaatkan untuk di wilayah darat. Ada yang nama ikan laut. Ikan laut. Ya kan nggak ikan Di laut. laut. Di laut dia. Tapi kalau yang di pasar ikan itu namanya apa tuh? Antara ikan darat dan ikan laut kan? Nah. Di pasar ikan namanya kan? Iya, sedang viral itu ikan dalam kolam. Iya itu lagu Ji. Lagu ya. Artinya ikan dalam kolam itu jangan diobok-obok. Nah, ini kembali yang obok-obok ini. Ya. Ini kan masyarakat kita kan sering berceloteh atau beranggapan atau apalah namanya. Kita ini kan Bugis Selatan ini kan ibarat sebuah kolam. Nah, kolamnya kecil tapi buayanya banyak. Nah, itu. Oke, terus yang tadi. Nah, kembali masalah ini saya singgung masalah buaya ini. Buaya ada dua nih. Nah, Ada buaya yang beneran, ada buaya darat itu sih. Ini buaya mana yang kita bahas nih? buaya kolam. Oke Ji. Jadi kembali lagi ya bahwa dengan adanya potensi yang sangat terbatas, kita harus bisa selektif mungkin memanfaatkan itu untuk pertumbuhan ekonomi. Saya sudah banyak bicara, bahkan menulis di beberapa media ya, bahwa potensi yang bisa kita manfaatkan ini yang paling efektif untuk peningkatan pendapatan asli daerah yang signifikan ya. Ini yang saya bilang tadi, harus ada lompatan yang, nah tentunya ini peran pemimpin ya. Peran penting. pemimpin kan. Jangan sampai pemimpinnya suka ngopok-ngopok ikan dalam kolam. Nah, itu. Iya. Oke, terus. Oke. Nah, kemudian kalau itu bisa kita manfaatkan, saya sudah punya gambaran ya. Nanti kita bukan untuk kebutuhan lokal, jadi kita kebutuhan ekspor. Minum dulu. Oke. Jadi untuk ekspor ini, saya udah punya planning. Jadi ikan itu yang kita hasilkan dari sumber yang ada itu untuk ekspor. Gitu Ekspor nih. ke Luar provinsi? ke luar negeri bahkan. Luar negeri. Iya, keluar angkasa bahkan juga. Iya, keluar angkasa bahkan. Iya, keluar angkasa bahkan juga dia. Mulai pesawat tadi kan terbang ke Tiongkok. Iya. Jadi itu lagi itu tadi yang saya sampaikan. Pertumbuhan ekonomi itu tidak bisa kalau kita hanya seperti sekarang. Sekian tahun yang saya rasakan, biarpun saya ada di luar daerah, tapi saya tetap fokus mengamati pertumbuhan perekonomian, pertumbuhan pendidikan, kemudian tingkat keamanan di sini. Itu tetap saya monitor. Nah, yang ada saat ini adalah kita itu jalan di tempat, artinya stuck, hanya mengandalkan bantuan dari Jakarta. Gitu. Apalagi ini Jakarta mau keluar pindah nih ke IKN. Tidak berjalan ke depan. Jangan kan mau jalan ke depan, jalan di tempat aja masih susah gitu. Berarti jalan Masih mundur. susah. Nah, begitulah kira-kira. Berarti sesuai dengan slogan kita. Di Bugis Selatan ini kan kotanya kan kota mana? Orang-orang hebat pergi keluar mana? Mana tinggal kenangan. Iya, Itu. kota kenangan ya. Mana kota kenangan. Jadi orang-orang hebat Keluar. Exodus keluar. Exodus keluar. Makanya dalam gejolak musim pilkada, orang-orang yang tadi Berlomba-lomba ya. harus Berlomba-lomba balik. kembali. Nah, Ya. salah satunya Anda yang balik. Baik. Nah, oke, teruskan tadi. Ya. Batas mana tadi? Kembali tadi masalah Ikan dalam kolam. Ikan dalam kolam ya. Ah. Itu jangan diopok-opok Gi. Ya. Justru ikan itu harus kita lus-lus. Dilus-lus terus kasih potas. Dikasih batas. Nah, kembali bahwa kebutuhan ikan ini cukup tinggi ya baik pun di luar daerah kita maupun apalagi di luar negeri. Artinya potensi ini yang bisa kita manfaatkan dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Saya sudah mendalami beberapa eksportir ya, di Jakarta. Mereka cukup antusias dengan potensi kita.
setelah saya sampaikan. Potensi Bengkulu Selatan. Bung Sata, Berarti mereka selama ini belum tahu gimana mau tahu? Pak? bahwa di Bengkulu Kita hanya bisa ngomong-ngomong doang di Oh. sini. Boro-boro kita mau jual daerah ini. Kan? mereka belum tahu kita punya kolam, Kita punya kolam. tapi ikannya dia bawa. Ya itu. Teruskan. Nah, kembali ke masalah potensi tadi. Ini yang sudah bisa kita jalankan, itu masih keluarga kita sendiri. Ini ada eksportir dari Jepang yang sudah melihat potensi alam kita. Mereka sangat tertarik sekali. Nanti rencananya adalah pengembangan. Tahu kalau kita kan langganan kalau di makan di Maru apa namanya itu di Aindelengau. Aindelengau itu nah, ikan yang paling di darat itu apa itu? ikan palau, Ikan plus. ikan plus, Nah, ikan panjang. Jepang itu kekurangan bahan mereka untuk kebutuhan ikan plus. Ikan plus. Ikan plus. Wah, Ini dia potensi. harus dibudayakan. Ini Dibudidayakan. dibudidayakan. Ah, Jangan dibudidayakan, dibudidayakan. budidayakan. Ini saya bukan ngomong doang. Ini sudah mau kita realisasikan. Gitu loh. Tapi ikan plus itu mahal, bro. Betul. Yang bahan bakunya saja, Ji. Artinya setelah ditangkap kemudian kita olah, bukan diolah sih ya, kita bersihin, kita ekspor. Itu harganya 120.000 per kilo. 120.000 per kilo. Oke, ya. Kalau di sini harganya 60 ya. Sekitar itu orang ya. nah, geser-geser dikit lah. Nah, 120.000 ke Langka, Jepang. masih ada langka. Ya. Itu per kilo. Nah, kalau kita olah, mereka menginginkan itu barang udah siap saji. Ya, Jepang itu. Itu bisa 350.000 per kilo. 350. Per kilo. Iya. Bayangkan bagaimana. Itu baru satu item ikan plus. Ya, ikan plus. Dan orang Jepang itu melalui Universitas Bengkulu ya. Ada orang itu sudah cek sini. Oh, berarti Iya. ikan plus selama ini diincar oleh orang-orang Jepang. Tidak hanya Jepang. Bapak juga suka ikan plus kan? Pasti. Nah, jangan orang Jepang, Bapak mutar-mutar cari ikan plus susah kan? Nah, ini mau kita kembangkan. Saya suka plus. Nah, tapi jangan plus yang panjang, yang suka kacang plus yang pendek ya. Itu. Walaupun semuanya punya plus, pasti yang plus yang panjang tadi diincar Jepang. Oke, bro. Ya.